Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Avita Production. Mbak Bambang Sugiarto adalah salah satu pejuang bangsa Indonesia yang ikut memerdekakan bangsa Indonesia ini. Bagaimana ceritanya? Ini langsung dari kediaman Mbah Bambang. Berarti Mbak lahir dari Jombang, Ya, tahun 1930. 1930. Saya pernah memasuki di anggota TRIP, yaitu Tentara Pelajar Jombang, Jawa Timur. Masa itu ya masa perjuangan untuk membela negara Republik Indonesia, yang mana pada waktu itu belum sempurna, hanya kesatuan dan persatuan yang kuat, yaitu dengan semangat bambu runcing untuk melawan penjajahan Belanda. Dengan kekompakan, dengan kesabaran, serta keprihatinan, jatuh bangun rintangan yang kita hadapi pada masa itu, kita sedikit pun tidak mempunyai gentar, tidak sedikit pun kita berputus asa, walaupun dengan modal kemauan terkait dengan persatuan, kesabaran untuk menghadapi yaitu masa penjajah Belanda. Di masa itu mengenai alat-alat itu serba kurang, boleh katakan tidak ada, hanya semangat yang menyatu sesuai dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Maka dengan modal itulah yang tidak dapat dipatahkan untuk melawan senjata-senjata berat dari penjajahan Belanda. Ya, dengan modal keyakinan, maka antara agama dan kejawen menyatu jadi satu, yang dipelopori oleh Bung Tomo pada waktu itu. Ya, dengan semangat bambu runcing itu tidak mungkin akan tercapai, tetapi dengan berkat kesatuan dan persatuan yang terkait dengan harga mati Sumpah Pemuda tadi, maka dengan semangat bambu runcinglah, walaupun pengorbanan darah, nyawa tidak bisa dihindarkan, namun tetap pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang terkait dengan Sumpah Pemuda tadi tidak mundur, tidak gentar, tetap maju. Maka dengan semangat Bung Tomo lah pada waktu itu bergelora sampai ke penjuru tanah air, yang dari Sabang hingga Merauke. Berkat kesatuan dan persatuan tadilah, maka berhasillah untuk menghadapi penjajah yaitu Belanda. Pada waktu itu saya di lingkup TRIP, yaitu Tentara Pelajar, itu persenjataannya tidak lengkap. Ya, persenjataannya hanya satu,
ya itu tadi, dalam perjuangan hidup atau mati, itulah dipegang oleh TRIP atau tentara pelajar pada waktu itu. Pada waktu itu Mbak E berarti masih remaja ya Mbak? Ya, masih remaja. Masih remaja, tapi sudah ikut bergabung Di TRIP di tentara TRIP pelajar. Tentara Pelajar. Iya. Dulu namanya TRIP ya, ada TRIP Tentara Pelajar. Ya, karena pada waktu itu banyak dari sekolah, dari TKR, dari TRIP, ya. Jadi semua itu menyatu. Jadi belum terkontrol ya. Karena ada tentara rakyat. Nah sekarang sudah sempurna, sudah jadi TNI, Tentara Nasional. Sekarang TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Kalau masa saya dulu, ya, sesuai dengan kelahiran dulu, di tahun 30, itu masih dalam cengkeraman penjajah Belanda. Oh, pada waktu itu berarti masih dijajah sama Belanda berarti? Iya, masih di cengkeraman Belanda. 42, 43, ya. Tahun 42, 43 sekitar. Itu sudah lepas Belanda. Sudah lepas dari penjajahan Belanda Ya, tahun 42, 43. Maka di situ ada konferensi Meja Bundar, tapi masih juga diakali Belanda, yaitu Irian Barat itu tahun 45 itu masih dikuasai Belanda. Irian Barat. Ya. Kalau Irian Barat sekarang berarti daerah mana Mbah? Kalau Irian Barat? Nah, Irian Barat, begini ya, karena ada sejarah. Irian Barat itu di daerah Papua, ya, itu masih dikuasai Belanda. Dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Ibarat Ya. dilepas kepalanya masih dipegangi ekornya ya. Ya, presiden pertama yaitu Bung Karno masih sempat menagih janji kepada Belanda. Ya, pada tahun 66. Ya, sebelum SP11 diberikan sama Pak Harto. Ya, SP11 surat 11 Maret. perintah 11 Maret. Ya, sebelum itu, ya, Bung Karno masih menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya, itu berpidato hanya 2. Sebelum ayam berkokok, Irian Barat harus kembali ke tangan Indonesia. Maka di situ diadakan sukarelawan. Tapi sukarelawan itu diganti namanya Wamilda, Wajib Militer Darurat. Wajib Militer Darurat. Wamilda. Wamilda, Wajib Militer Darurat. Sebetulnya dari sukarelawan. Ya, tapi karena banyak yang pandai, banyak sarjana, maka digantilah sukarelawan tadi namanya Wamilda. Oh, Wamilda ya. Maka setelah Bung Karno berpidato untuk mengembalikan Irian Barat ke tangan Indonesia, maka penyerahan SP11 kepada generasi muda, generasi penerus, yaitu Pak Harto. Pak Harto ya. Ya. Maka di situ ada 2 isma. Sebelum SP11 Maret diberikan kepada Pak Harto, itu tidak ada Orba, tidak ada Ora. Setelah SP11 Maret diberikan kepada generasi penerus, maka di situ ada 2 isma, yaitu Orla sama Orba, serpas tangan dari presiden pertama.
Orla berarti Orde Lama, Orde Lama, Orba, Baru. Orde Baru. Setelah SP 11 Maret dipegang oleh generasi penerus, yaitu Pak Harto. Pada waktu Mbah Bambang ikut berjuang bergabung dengan tentara, berarti dulu jarang di rumah ya? Oh iya, ya cara di rumah karena mengikuti perjuangan, ya. Lalu pindah dan kita ini berjuang secara legowo, kita berjuang tidak pamrih, ya. Yang penting kita bagi pejuang-pejuang 45 ini menghendaki keadilan bagi bangsa Indonesia yang terjajah. Titik itu harga mati. Tidak karena sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya, walaupun bercerai-berai tapi satu adalah bangsa Indonesia. Ya. Tiap-tiap suku bangsa Indonesia mempunyai kebudayaan, mempunyai tradisi masing-masing. Dan semangat Jawa Timur hingga sekarang kalau sudah berani berjuang itu hanya dua, hidup atau mati. Itu semangat dari Jawa Timur Hidup yang atau mati. dipimpin oleh Bung Tomo pada waktu itu. Hingga merembet sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan terakhir ke daerah Papua. Tapi perjuangan pertama, pergerakan pertama dengan semangat bambu runcing itu dari Jawa Timur yang dipelopor oleh Bung Tomo. Itu di daerah mana itu Jawa Timur ya, Pak? Mbak? Jombang. Jombang. Ya. Jombang ya. Karena kebetulan, ini sejarah. Jombang itu diambil 4 pondok sebelah selatan. Itu dari kota Jombang 5 km itu pondok Tebuireng. Desanya Desa Cukir. Sebelah barat itu Denanyar, pondoknya almarhum Gus Dur. Sebelah utara itu pondok Tambak Beras. Sebelah timur itu pondok Joso. Di sana itu Tarongan, kabupatennya Jombang. Justru karena itulah itu menyatu antara kejawen dengan agama. Begitu kiai berhadapan dengan tokoh masyarakat secara kejawen, dari agama Allahu Akbar berangkat. Nah itulah untuk merebut Jawa Timur. Pertama menjadi lautan darah. Berarti dulu berjuangnya bareng-bareng ulama besar dulu lah, ya Mbah? Oh iya, itulah maka daripada itu, ini sejarah. Ya. Dalam perjuangan tidak kompromi apa-apa, hanya satu, hidup atau mati. Ya. Maka antara agama dengan tokoh-tokoh masyarakat menyatu jadi satu. Ya, dari pejuang-pejuang yang telah mendahului, yang telah diambil sama yang kuasa yaitu Tuhan, itu hanya berpesan, ya, kepada penerusnya, ya, menghendaki keadilan. Itulah kemauan dari pejuang-pejuang yang terdahulu. Jadi ada gerakan pejuang 45. Ya.
di Jombang itu sebetulnya hanya dua, ya, agama sama nasional. Dan juga hampir 90% itu orang NU. Nah, karena pendiri NU itu dari Jombang. Berarti alhamdulillah kayak Mbah Bambang panjang umur, Amin. sehat. Inilah sosok pejuang kelahiran Jombang, Jawa Timur, yaitu beliau Mbah Bambang Sugiarto, kelahiran Jombang, Jawa Timur, yang dulu masa mudanya ikut berjuang bersama-sama rakyat, bersama-sama tentara, bersama-sama para ulama. Beliau di masa mudanya ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Alhamdulillah ini Mbah Bambang masih diberi kesehatan, nggih. Amin. Selalu diberi kesehatan, selalu semangat, juang Fatimahnya masih melekat di dadanya. Ini bisa Anda saksikan, beliau Mbah Bambang sekarang berdomisili di Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia, bersama istrinya ini, istri tercinta Ibu sinten nggih? Mak saya, ibu saya, Ibu Sayem. Ibu Sayem asli mana? Sokaraja, Sokaraja, Kecamatan Pagentan. Pagentan, masih Banjarnegara. Bertemu sama Bapak di mana? Rio, Oh, di Rio. Di Rio, di pas Rio, Kubu Rio. Kubu, di Kubu Rio. Bagan siapi-api. Bahkan siapi-api. Tahun 1994. 94 bertemu sama Ibu di Iya, Pak. Rio. Rio, Waktu itu Mbak Bambang Merantau. merantau di Rio. Iya. Berarti lama di sana, Mbah? 10 tahun aku. 10 tahun. Iya. 10 tahun bertemu Ibu Sayem. Ibu Sayem ini pemirsa, Ibu Sayem asli dari Sokaraja, Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini yang sekarang mendampingi Mbah Bambang, sekarang berdomisili di Desa Belambangan, Belawong. Ini Mbah Bambang adalah sosok pejuang, yaitu veteran ya Mbah? Termasuk veteran ya Mbah? Enggak. Karena nggak saya urus. Oh, enggak anu ya. Tapi kan dulu punya pengalaman ikut Iya, berjuang ya. Tapi karena bagi pejuang itu nggak pamrih. Enggak pamrih ya. Saya nggak urus. Dan Enggak keurus ya. Ya, yang penting kita sudah Ikhlas. mengikuti perjuangan. Mengikuti perjuangan. Lah untuk sedari tinggal di Banjarnegara, di sini ada kesibukan apa dulu dari sepulangnya dari Jombang, Mbah? Jualan, Jualan. Jualan Jualan makanan. jajan, makanan, Makanan matang. jajan makanan matang bersama ibu ya. Jualannya di mana lokasinya Bu dulu? aku jualan titip-titip, Oh, titip-titip toko-toko. ke toko-toko. Iya. Jualan. Inilah sosok Ibu Bambang yang setia mendampingi suaminya yang sekarang tinggal di Banjarnegara, yaitu di Desa Belambangan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Ini Mbah Bambang masih sehat. Ini masih sehat, alhamdulillah. Semoga Mbah Bambang selalu diberi kesehatan, diberi umur yang panjang. Inilah sosok pejuang. Kita nggak nyangka bahwa di Banjarnegara ini masih ada pejuang yang ikut merebut kemerdekaan dari tangan penjajah waktu itu Belanda ya Mbah, Ya. penjajahan Belanda Belanda. sama Jepang. Oh sama Jepang ya, Ayo. Belanda sama Jepang. Inilah sosok Mbah Bambang, alhamdulillah masih sehat. Sampai yuswa pinten berarti Mbah? Tahun 30 sekarang 2021. 8. Sekitar 80 lebih nggih. Ya. Inilah sosok Mbah Bambang masih seger bugar. Karena memang dulu dari masa mudanya, masa remaja sudah terdidik untuk bekerja keras, untuk
ikut berjuang, mau tidak mau sudah biasa terdidik seperti militer ya, militeran. Ini luar biasa. Ini sosok Mbah Bambang yang alhamdulillah masih seger, sehat. Ya sahabat semua, begitulah tadi sedikit cerita dari Mbah Bambang yang alhamdulillah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Tinggal sekarang kita sebagai generasi bangsa Indonesia, dimana kita itu sudah harus sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Indonesia sudah merdeka. Tinggal kita semua mengisi kemerdekaan ini dan selalu menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. NKRI harga mati ya Mbah. Ya, NKRI harga mati, semangat untuk berjuang. Berjuangnya sekarang yaitu mengisi kemerdekaan, dan apabila ada hal-hal yang merongrong kedaulatan bangsa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia itu kita wajib untuk membela bangsa Indonesia dari hal-hal yang merugikan bangsa ini, hal-hal yang ingin merongrong kedaulatan bangsa ini. Maka kita dibutuhkan kesemangatan, semangat berjuang demi negara Republik Indonesia. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.